kita baca hari ini, semoga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baiklah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya tafsir Quran yang akan dipandu oleh Bunda Dr. Fenty. Kepada Bunda Dr. Fenty disilahkan. Terima kasih Bunda ini, terima kasih Kang Founder dan semuanya. Alhamdulillah ya, pada subuh kali ini kita semua sudah bertilawah sampai surah Abasa, dan akan kita lanjutkan untuk tafsir mungkin supaya lebih berurutan. Mohon maaf Kang Founder kalau saya awali dari Anas lagi, karena supaya tidak bingung di setiap minggunya gitu ya, mohon maaf. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama mengkaji Quran Surah An-Nas. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini Surah An-Nas, kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah sudah kita baca. Selanjutnya di sini sudah tersedia di slide-nya ya, mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul surah An-Nas, sebetulnya bukan An-Nas saja ya, nah tetapi ini al-mu'awwizatain, yang diawali dengan ta'ud ya, qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq. Jadi sebab turunnya itu dari surah al-mu'awwizatain, dua surat yang kita mohon perlindungan di dalamnya. Nah, di sini ada salah satu riwayat yang menyampaikan ya, dari Ibu Abu Nuaim, dari Abi Ja'far Ar-Raza'i Ar-Rabi bin Anas. Nah, terakhirnya dari Anas bin Malik ya, bahwa gimana sebab nuzulnya surah Anas itu. Jadi surah Anas itu bahwa suatu hari Rasulullah sakit parah gitu ya. Jadi suatu hari Rasulullah sakit parah, kemudian Allah mengutus dua malaikat untuk menjenguk Rasul ya. Jadi malaikat itu dalam menyamar menjadi manusia gitu. Kemudian salah satu malaikat duduk di sebelah kepala Rasul gitu ya, yang satunya lagi di bagian kaki. Nah, kemudian kedua malaikat itu ngobrol. Nah, kemudian ya, bertanya salah satunya ya, apa yang kamu lihat dalam diri Rasul? Orang aku naon Rasul teh, tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Kemudian malaikat yang di bagian kepala menjawab, beliau kena sihir. Nah, kemudian siapa ya yang menyihir Rasul? Nah, kemudian malaikat yang satunya menjawab, Labid bin Al-A'sam ya. Labid bin Al-A'sam itu seorang Yahudi, dia menyihir Rasul. Sihirnya itu kalau dalam riwayat ini ya berupa ijuk ya, ujuk gulungan yang disimpannya di sumur sana gitu ya, di keluarga si Anu, di bawah batu besar. Nah, maka timbalah air sumur, angkat batu besar itu, kemudian ambil dan bakar ijuknya. Nah, jadi dari obrolan itu ya, intinya bahwa yang menyihir Rasul itu adalah seorang Yahudi, Labid bin Al-A'sam,
dan malaikat tadi ya seolah-olah dalam obrolan itu nyuruh gitu ya. Jadi sihirnya itu berupa ijuk gulungan yang disimpan di sebuah sumur di keluarga Fulan ya, di bawah batu besar. Maka perintahnya itu timba gitu, air sumurnya timba, angkat batu besarnya, kemudian ambil ijuknya dan bakar. Nah, kemudian Rasulullah memperhatikan ya dialog kedua tamu itu. Nah, kemudian pas esok harinya beliau nyuruh ya Ammar bin Yasir dan sahabat yang lain untuk mendatangi sumur yang tadi dikatakan oleh malaikat. Nah, ketika sampai di sumur ternyata airnya sangat merah ya, merahnya seperti darah. Nah, kemudian air itu pun ditimba, kemudian ternyata ada batu besarnya diangkat dan gulungan ijuknya dikeluarkan, kemudian dibakar. Nah, ketika diamati dalam gulungan ijuk tersebut ada 11 bukhul gitu ya. Ada 11 bukhul pada seutas tali. Maka terbukti apa yang disampaikan malaikat ya, yang pura-pura jadi tamu, pura-pura menjenguk Rasul, malaikat yang menjelma menjadi manusia ya, dua kayak dua bersaudara itu. Nah, kemudian turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas Al-Mu'awwizatain, yaqul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sehubungan dengan sakitnya Rasul, beliau diperintahkan untuk baca kedua ayat ini. Kan ada 11 ayat ya, Anas sama Al-Falaq kalau dijumlahkan. Nah, setiap satu ayat yang dibaca maka lepaslah buhul tali pada gulungan ijuk yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka ketika Nabi selesai baca ya setiap ayatnya, badan Rasul pun sehat seperti sedia kala. Nah, seperti itulah asbabun nuzul dari Quran surah An-Nas. Nah, selanjutnya secara global di sini tafsirnya itu bahwa secara global dulu ya sebelum secara spesifik. Jadi secara globalnya bahwa ketiga ayat Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ketiga ayat pertama itu merupakan sifat-sifat Allah, yaitu sifat rububiyah Allah ya, birabbi, sifat rububiyah Allah, dan sifat al-mulk ya, sifat al-mulknya Malik gitu ya. Kemudian sifat uluhiyahnya ilah. Nah, itu yang disebut itu sifat Allah, dialah Allah yang Tuhan segala sesuatu, yang memilikinya dan yang disembah oleh semuanya. Maka segala sesuatu adalah makhluk yang diciptakan Allah dan milik Allah serta menjadi hambanya. Nah, kemudian orang yang memohon perlindungan diperintahkan agar dalam permohonannya itu kita ketika kita memohon perlindungan kepada Allah ya, dalam permohonan itu harus menyebutkan sifat-sifat tersebut supaya terhindar dari kejahatan tadi ya, godaan yang tersembunyi, yaitu setan yang selalu mendampingi manusia. Karena sesungguhnya setiap manusia itu tidaklah lahir kecuali punya korin pendampingnya dari kalangan setan yang senantiasa menghiasi perbuatan-perbuatan fahisyah ya, perbuatan yang terlihat bagus padahal itu adalah dosa. Jadi setan juga tidak segan-segan ya mencurahkan segala kemampuannya untuk menyesatkan kita manusia melalui bisikannya, melalui godaannya, dan orang yang terhindar dari bisikan setan, orang yang terhindar dari godaan setan ini hanya orang-orang yang dipelihara oleh Allah gitu, hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian dalam kitab sohihnya disampaikan bahwa Rasulullah tadi ya, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinah, bahwa tiada seorang pun ma minkum min ahadin, tiada seorang pun dari kalian illa kecuali qad wukila bihi qarinah, udah ditugaskan terhadapnya itu qarin atau teman setan yang mendampinginya gitu. Mereka menjawab, bagaimana ya, apakah termasuk kepada Anda wahai Rasulullah gitu ya,
Kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am," gitu ya, bahwa setiap anak Adam itu tadi qad wukila bihi korina. Jadi udah ada temennya ya, udah ada yang ditegaskan terhadap manusia itu korin, teman setan yang mendampinginya. Nah, kemudian para sahabat bertanya, apakah kepada engkau juga Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Na'am." Iya gitu. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja Allah membantuku, a'anani, Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya ia masuk Islam, korinnya Rasulullah fa aslama, maka ia masuk Islam, fala ya'muruni illa bi khair, maka tidak memerintahkan kepadaku kecuali hanya kebaikan. Kalau pada yang lain kan tadi menyuruhnya pada fahisyah, pada keburukan gitu ya. Nah, jadi dan dalam kitab Shahihain disebutkan dari Anas ya tentang bagaimana kisah kunjungan Sofiyah kepada Nabi. Jadi saat itu Nabi sedang iktikaf, ya, kemudian datang Sofiyah, kemudian Rasul nganter pulang Sofiyah kan. Rasul sedang iktikaf, nah malam-malam ya. Kemudian Sofiyah datang, kemudian Rasul nganter pulang gitu ya Sofiyah. Nah, kemudian Nabi teh bertemu di tengah jalan teh dengan dua orang laki-laki dari kalangan Ansor. Nah, ketika lihat Nabi, kedua orang Ansor itu cepat-cepat gitu, jalannya itu cepat-cepat. Nah, maka Rasulullah bersabda, kalian perlahan-lahan aja gitu. Sesungguhnya ini mah Sofiyah, bukan yang lain." Jadi Rasulullah, kalian berdua pelan-pelan jalannya. Di samping saya itu ya, ini adalah Sofiyah binti Huyain gitu, istri beliau gitu. Maka keduanya berkata, "Subhanallah ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Inna syaitan, sesungguhnya setan itu ya jari mina bani Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darahnya gitu. "Wa inni khasyitu," dan sesungguhnya aku khawatir, "ayak zifa fi qulubikum syai'an," bila dilemparkan sesuatu atau prasangka buruk di dalam hati kalian berdua, au qala syarron gitu. Jadi Rasulullah menjelaskan gitu supaya tidak ada suudzon gitu. Suudzon karena jadi Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bahar ya, telah menceritakan kepada intinya dari Anas bin Malik bahwa inna syaitan, sesungguhnya setan itu wadi'un khatmahu ala qalbi Adam. Jadi setan itu meletakkan belalainya di hati anak Adam. Fa in zakarallah khanasa. Nah, ketika anak Adam ya, kita sebagai manusia mengingat Allah, khanasa, maka bersembunyi. Jadi ketika kita ingat sama Allah, dia bersembunyi. Wa in nasiya iltaqama qalbah. Dan jika ia lupa pada Allah ya, lalai, lupa pada Allah, iltaqama qalbahu fadzalikal waswas al khannas, maka setan menelan hatinya. Jadi hati manusia dikuasai setan. Maka itulah yang dimaksud dengan tadi dalam khannas gitu ya, bisikan setan yang tersembunyi itu seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada menguatkan gitu ya, menguatkan hadis yang barusan bahwa Abu Tamimah ya menceritakan sebuah hadis bahwa pernah dibonceng oleh Nabi, bahwa kemudian ketika keledai yang dikendarainya oleh Nabi itu tijalikeh, maksudnya tersandung, maka Abu Tamimah mengatakan ta'isa syaiton, cilaka setan gitu ya. Kalau bahasa Sunda nama pami orang tijalikeh gini, setan misalnya seperti itu. Jadi celakalah setan, itu seperti itu. Kemudian Nabi bersabda, la takul, kamu teh jangan mengatakan gitu, ta'isa syaiton, jangan berkata celakalah setan. Fa innaka idza qulta ta'isa syaiton, karena kalau kamu ngomong gitu ya, ngomong ta'isa syaiton, celakalah setan, ta'azoma, maka ia menjadi tambah besar gitu. Waqala, dan setan itu berbicara, biquwati sora'tuhu. Nah, jadi kemudian dengan kekuatanku aku akan kalahkan dia. Nah, manusia ini akan aku kalahkan. Tapi coba katakan wa idza qulta bismillah, tapi kalau kau nyebut bicaranya bismillah, tasaghara, maka setan mengecil, hatta yasira mislu dzabab wa ghalaba,
Jadi mengecil, kalau kita bismillah ya, kecil seperti lalat. Nah, jadi demikianlah ya setan yang dalam hadis tersebut bahwa hati itu ketika kita ingat Allah, setan mengecil dan setan terkalahkan. Tetapi jika hati tidak sedang mengingat Allah ya, sedang lalai, sedang ghaflah, maka setan membesar dan mengalahkan manusia. Ini di 3 menit terakhir, sebentar ya, masih ada. Nah, jadi Abu Hurairah menyampaikan ya, ada sebuah hadis. Nah, ini bahwa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, idza kana fil masjid, apabila sedang di masjid, ja'ahu syaiton, maka setan datang, fa abasabihi kama ya bisurajul bida batihi. Kemudian setan diikat olehnya sebagaimana seseorang mengikat hewan kendaraannya gitu. Jadi ketika di masjid itu posisi setan seperti itu ya, kayak diikat. Kemudian fa idza sakana lahu zanaqahu au aljamahu, dan jika diam ya, ketika di masjid tidak berzikir pada Allah, maka setan balik lagi, jadi balik mengikat dan mengekangnya, jadi terbalik, jadi manusia yang diikat dan dikekang oleh setan. Nah, seperti itu, bahwa Abu Hurairah mengatakan bahwa kalian dapat menyaksikan hal tersebut. Adapun yang dimaksud dengan maznuk, orang yang diikat lehernya, maka engkau lihat dia condong seperti ini ya, tidak berzikir kepada Allah. Adapun orang yang dikekang, maka ia kelihatan membuka mulutnya dan tidak mengingat Allah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Abbas ya, sehubungan dengan makna setan yang biasa bersembunyi, al-khannas, itu bahwa setan memang diam di atas hati anak Adam gitu ya. Maka apabila ia lupa, lalai pada Allah, setan menggoda. Kemudian kalau ingat pada Allah, maka setan bersembunyi gitu ya. Sama dengan yang tadi ya ijtihadnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah, jadi intinya bahwa setan itu banyak menggoda, selalu meniup-niup hati kita ya sebagai manusia, ketika sedang bersedih, ketika sedang senang gitu ya. Tetapi ketika kita sedang ingat sama Allah, maka setan bersembunyi ketakutan. Jadi menggodanya itu saat kita lagi senang-senangnya gitu, atau kita lagi sedih gitu ya. Nah, setan terus ngegoda gitu ya. Tetapi ketika ingat sama Allah, setan bersembunyi ketakutan. Nah, kemudian firman dari al-waswas, nah ya, waswas di sana itu yuwaswisu itu adalah setan yang membisikkan godaannya gitu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kemudian ada yang bertanya, apakah ayat ini khusus untuk manusia gitu ya, atau menyeluruh gitu kepada manusia dan juga jin gitu. Ada pendapat yang ya, jadi nusok ngagoda teh nah jalmi wungkul atau napi jin oge gitu. Jadi ada pendapat mengenai bahwa makhluk jin pun udah termasuk dalam lafaz an-nas gitu ya, bahwa jadi terkadang rijalum minal jinni, bahasanya itu laki-laki dari kalangan jin, itu dikhusus untuk mereka. Tetapi jin juga dalam istilah lain masuk juga dalam anas gitu, jadi di kalangan jin dan manusia. Nah, kemudian minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Jadi apakah ayat ini merupakan rincian dari membisikkan ke dalam hati manusia ya? Kemudian dijelaskan oleh firman Allah berikutnya, dari golongan jin dan manusia atau minal jinnati wanas. Jadi intinya menguatkan pendapat yang kedua bahwa bukan hanya manusia saja. Jadi pendapat yang lain itu bahwa anu ngagoda teh bukan hanya dari golongan manusia wae, tapi dari golongan jin dan manusia. Nah, jadi ayat 6 ini merupakan tafsir yang selalu membisikkan anu sok ngagoda manusia itu dari kalangan setan, setan manusia dan setan jin gitu ya. Karena ini diperkuat dalam surah Al-An'am ayat 112. Jadi hati-hati, yang menggoda kita itu bukan hanya manusia saja, tetapi menyangkut jin juga. Nah, ini dikuatkan dalam ayat ini gitu ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Demikian kami jadikan bagi setiap musuh itu ya, kami jadikan
bagi setiap nabi itu punya musuh. Musuhnya itu siapa? Syayatinal insi wal jinni. Jadi setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qaul ghururo. Jadi membisikkan ya sebagian mereka itu perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jadi terlihat dosa itu seperti indah ya, bukan dosa terus gitu ya, seperti menikmati ketika berbuat dosa itu misalnya. Nah ini ya, karena sudah lebih 2 menit, ini baru di slide 10. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ya. Mohon maaf ini sudah lebih 2 menit, tapi ini masih rincian tafsirnya masih banyak. Mudah-mudahan minggu depan lah atau kapan ya kita lanjutkan lagi. Mungkin untuk hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf tadi baru secara global ya. Nanti ada tafsir secara rincinya nih seperti apa, misalkan dari setiap ayat itu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirran kasiron untuk Bunda Dr. Fenty yang telah tafsir Al-Quran, yang telah membagikan kita ilmu tentang tafsir Al-Quran surat An-Nas. Semoga kita semua diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya marilah kita tutup kajian kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis, istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis, dan hamdalah bersama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fiik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Semoga besok kita bisa diistiqomahkan lagi dan bisa memakmurkan majlis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. In live.